Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, selamat datang ya dan selamat bergabung di pembukaan program Career Preparation Academy, Your Complete Guide to Successful Career bagi mahasiswa dan alumni periode 1 2025 dari Universitas Negeri Malang yang bekerja sama dengan Profesional by Bimbel YEC. Yang terhormat yakni Profesor Dr. Haji Moh Ainin MPD selaku Ketua 1 PPIK Universitas Negeri Malang, Guru Besar FSUM. Dan yang saya hormati jajaran staf Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Ibu Apoteker Ditya Tiwi Syafira SFAM MFAM selaku Direktur Profesional by Bimbel YEC. Yang saya hormati Coach Hafid Rifki Adiatna SSI MBA selaku Founder Profesional dan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang saya banggakan juga tentunya di sini teman-teman mahasiswa dan alumni Universitas Negeri Malang. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya ya? Diharapkan di sini teman-teman berbahagia dan baik. Sebelum itu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu opening speech dari Profesor Dr. Haji Muhammad Ainin MPD selaku Ketua 1 PPIK UM, Guru Besar FSUM. Kepada Bapak Ainin dipersilahkan. Terima kasih Mbak Olah, Mbak Zuhra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dan semoga kita sehat walafiat. Yang saya hormati para pimpinan dan pengurus pusat IKUM, khususnya yang hadir pada pagi hari ini Ibu Sekjen Pengurus Pusat IKUM, Ibu Dr. Nafat Mawati. Yang saya hormati Wakil Rektor 1UM, yang saya hormati Ketua Pusat Karir BKK IKUM Bapak Ahmad Fahmi dan tim IT IKUM Mas Adi Setiawan. Yang saya hormati Ibu Apoteker Ditya Tiwi Syafira Sarjana Farmasi Master PAMS, Direktur Profesional by Bimbel Yachts Education Center atau YEC. Dan yang saya hormati narasumber kita Bapak Hafid Rifki Adianto Sarjana Sains MBA, dan moderator kita, pemandu acara kita Mbak Zuhra Rekifah Peguni Sarjana Komunikasi Eskom ya. Kemudian semua peserta webinar pembukaan yang hadir, khususnya para alumni UM yang saya banggakan. Patutlah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik dan ridhonya kita pada hari ini, pagi ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar Online Career Preparation Academy. Dalam konteks ini adalah pembukaan, dan terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik di antara pengurus pusat IKUM dengan berbagai pihak, yaitu dengan WR1 dan dengan lembaga Profesional by YEC. Semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi alumni UM untuk mengembangkan karir dan masuk ke dunia kerja. Kita pahami bersama bahwa untuk mengembangkan karir dan masuk ke dunia kerja bagi para alumni perguruan tinggi, khususnya alumni Universitas Negeri Malang UM, di era tingkat kompetitifnya sangat ketat ini tidaklah mudah. Meski demikian,
para alumni perguruan tinggi khususnya alumni Universitas Negeri Malang tidak boleh putus asa. Dalam konteks ini, pengurus pusat IKUM sebagai organisasi legal formal alumni Universitas Negeri Malang mengemban amanah dari para alumni untuk memfasilitasi, memotivasi, mengkatalisasi, dan memberdayakan alumni dalam pengembangan karirnya dan masuk ke dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Terkait dengan hal ini, BPIKUM bekerja sama dengan lembaga profesional by YEC melaksanakan kegiatan yang sangat berharga, sangat berguna, sangat bermanfaat untuk pengembangan karir alumni, yaitu Online Career Preparation Academy Your Complete Guide to Successful Career. Kegiatan ini dimaksudkan agar alumni UM benar-benar memiliki kesiapan yang prima untuk mengembangkan karirnya sesuai dengan bidang keahliannya. Kegiatan ini dilaksanakan kalau nggak salah selama 8 kali ya secara daring. Untuk itu kami pengurus IKUM memohon meminta kepada para peserta khususnya alumni UM yang ikut untuk tetap aktif mengikuti kegiatan ini sampai selesai, sampai Anda memperoleh kompetensi yang memadai, yang prima untuk menyiapkan karir Anda. Saya atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya pada para narasumber dan pengalaman, yaitu Bapak Hafid Rifki Adianto, Sarjana Desain MBA, Founder Professional by Youth Education Center atau YEC, dosen UPN Veteran Yogyakarta, dan juga terima kasih kepada lembaga Profesional YEC atas kerjasama yang baik, dan semoga kerjasama ini berlangsung secara berkelanjutan. Dan juga terima kasih kepada pemandu acara kita, moderator kita, Ibu Zuhro atau Mbak Zuhro Raikifah Paguini, Eskom. Melalui webinar dengan para narasumber dan pemandu acara yang berpengalaman ini, saudara peserta webinar akan memperoleh kompetensi dan pengalaman nyata dalam penyiapan diri untuk kesuksesan pengembangan karir saudara. Atas nama pribadi dan atas nama pengurus pusat IKUM, tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para alumni UM untuk mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar pembukaan Online Career Preparation Academy Your Complete Guide to Successful Career dengan ini dinyatakan dibuka. Selamat berwebinar, semoga Allah SWT memudahkan urusan kita dan meridhai usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhaimin MPD selaku Ketua 1 PPIK atau Ikatan Alumni dari Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati pula jajaran staf, tenaga pendidik maupun dosen dari Universitas Negeri Malang maupun Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Yang saya banggakan, nah teman-teman dari Universitas Negeri Malang nih, ada yang masih mahasiswa atau ada yang calon wisudawan-wisudawati maupun sudah alumni ya. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam kondisi bahagia, sehat, dan cuaca di Malang sana semoga cerah ya. Karena akhir-akhir ini di Jogja tuh kondisinya hujan terus teman-teman, hampir setiap hari gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kampus teman-teman tercinta yaitu Universitas Negeri Malang kerjasama dengan Professional by Youth Educational Center untuk menyelenggarakan job preparation gitu ya, atau persiapan karir bagi teman-teman. Dan ini adalah komitmen bersama dari kampus UM maupun Profesional untuk bisa mempersingkat atau mempercepat masa tumbuh karir gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masih kuliah tingkat akhir gitu atau calon wisudawan atau bahkan alumni, nah persiapan karirnya tuh dari sekarang teman-teman. Jadi nanti sesuai dengan IKU gitu ya, atau target dari kampus, kalau bisa kurang dari 6 bulan atau bahkan kurang dari 3 bulan teman-teman sudah mendapatkan karir sesuai dengan impian teman-teman.
gitu. Dan nantinya kita tidak hanya akan bertemu di sesi ini ya teman-teman ya, ini masih sesi pembukaan. Kita akan bertemu di 8 sesi ke depan untuk membahas hal-hal terkait rekrutmen yang lebih intensif gitu. Dan hari ini kita akan dibersamai langsung gitu ya oleh founder dan juga coach dari profesional. Nanti ada Coach Hafid Rifki Adiatna. Silahkan dimanfaatkan acara ini semaksimal mungkin ya teman-teman ya. Catatannya silahkan diambil, nanti kemudian dicatat semua insight dan ilmu yang dari Coach Hafid yang akan berikan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan teman-teman. Karena kampusnya teman-teman ternyata akan memberikan door prize gitu ya, atau hadiah bagi yang aktif di hari ini maupun di 8 sesi ke depan. Nah, hebat banget kan kampusnya teman-teman ini gitu. Jadi silahkan diikuti acara hari ini dan nanti kita akan bertemu lagi. Semangat terus ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih opsi teman-teman. Ini menurut Pak Robert T. Kiyosaki, ini salah satu sahabat dekatnya Pak Donald Trump ini ya, pengusaha top juga di US keturunan Jepang ya. Pak Robert T. Kiyosaki itu nulis buku namanya Rich Dad Poor Dad ya. Saya ngelihat ini satu hal yang simple tapi kita harus tahu guys. Kita tuh punya 4 opsi setidaknya sebagai gini, fresh graduate, udah pernah kuliah, udah ngerti, udah gede gini. Kita punya 4 pilihan dalam berkarir. Saya singkatnya SEBI. Nah, nih biar makin ingat. Halo. Biar makin ingat. Bantu saya buat menuliskan. Ya, ringkes aja poin-poin yang saya jelasin ini. Tulis di kolom chat, diringkes biar teman-teman yang nulis makin ingat, yang baca juga makin ingat. Ya, saya doakan ilmunya nempel ke teman-teman dan bisa dipraktekkan, bisa dibagikan. Kita singkatnya 4 ya, SEBI ya, SEBI. 4 opsi kita. Kita punya 4 SEBI. S itu self employee. Self employee itu kita kerja sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dan kita tidak terikat sama perusahaan. Contohnya tadi ada yang jadi freelance tadi. Teman-teman jadi freelance ya kan? Ngerjain project ya, entah ngedit video, bikin logo, bikin e-book, terserah lah freelance. Jadi kerjanya by project. Ada project kita kerjain, nggak ada project ya kita nggak ada kerjaan, nggak punya duit gitu, nggak dapat penghasilan. Itu self employed. Bisa kita jadikan opsi nggak? Bisa. Self employed bisa punya duit banyak apa nggak? Bisa. Asalkan ya skillnya benar-benar spesifik dan spesialis di situ. Terus ada orang yang berani bayar mahal terhadap skill itu ya bisa juga duitnya banyak. Kelebihannya dia fleksibel, kekurangannya dia ya nggak stabil penghasilannya ya kan. Self employed kok. Yang kedua, E-nya adalah jadi employee, jadi pegawai. Terserah lah, di Indonesia banyak opsinya jadi pegawai itu ya. Pegawai negeri, dari namanya udah kelihatan tuh pegawai negeri gitu. Pegawai BUMN, nah itu udah tuh pegawai BUMN. Pegawai swasta, apapun lah jadi karyawan. Nah itu employee, opsi yang kedua. Kelebihannya jadi employee apa? Apa ya kelebihan jadi employee itu? Satu, ada kepastian. Kepastian penghasilan. Mungkin kepastian jam kerja. Jam kerjanya jam 8 sampai jam 4. Ya meskipun kadang lembur gitu. Kepastian kerjaannya apa? Kepastian bosnya siapa, kepastian marketnya siapa, kepastian teman kantornya siapa, kepastian pensiunnya kapan, kayak gitu-gitu. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa guys kira-kira? Kalau kita jadi pegawai, jadi karyawan, kekurangannya apa? Ini kita nggak bandingin ya, kita nggak bandingin mana yang lebih baik, bukan ya. Tapi kita mengassessment. Kira-kira kekurangan kita kalau jadi pegawai itu apa kekurangannya? Kekurangannya kalau jadi pegawai. Kak Suci, gitu-gitu aja, oke? Fleksibilitas nih, thank you nih Kak Muhammad Randy. Waktu, jam kerjanya ketat, oke, benar semua ya teman-teman ya. Kak Lilia ya, Kak Farika, Kak Al ya, terikat ya. Ya, oke, benar nih, harus ngikut aturan ya, benar ya, terikat sama. Terikat kontrak, oke. Ya, betul ya, terikat waktu, terikat kontrak, terikat aturan, dan biasanya penghasilannya ada limitnya, ya nggak? Penghasilannya ada mentoknya gitu. Kecuali mungkin jadi sales ya. Kalau jadi sales ya, jadi marketing, jadi sales mungkin sky is the limit karena dapat komisi terus. Makin banyak jualannya makin dapat komisi, ya itu bisa. Tapi kalau mayoritas kerjaan yang tidak berbasis komisi, ya pasti ada mentoknya gajinya. Ya kan?
Itu employee. Sekali lagi ya, kita nggak bandingin mana yang bagus, mana yang jelek. Masing-masing punya plus minus. Oke, S-nya sudah ya, self employed tadi sudah. Jadi freelancer, jadi content creator, jadi affiliate, marketer, jadi digital marketer, gitulah. Itu self employed. Kalau employee kita jadi pegawai, B-nya ya kan SEBI. B-nya kita jadi business owner. Ya nggak? Kita bikin bisnis sendiri. Kita miliki bisnisnya, kita bikin sistemnya, kita rekrut tim sehingga mereka bisa berkolaborasi sama kita. Kelebihannya kalau punya bisnis, resikonya lebih ya. Resikonya lebih besar, tapi peluang untuk dapat penghasilan yang besar juga lebih tinggi daripada jadi employee. Ya nggak sih? High risk ya, resikonya tinggi, tapi potensi cuannya gede juga kalau bikin bisnis berhasil. Terus apa lagi ya, kelebihannya jadi business owner, bisa buka lapangan kerja ya, bisa bermanfaat buat orang lain secara langsung, buka lapangan kerja. Terus idealismenya bisa dipakai. Kayak saya nih bikin profesional kan pakai idealisme. Saya maunya bikin lembaga karir yang anti joki. Nah itu idealisme saya tuh ya. Anti joki itu maksudnya gini, banyak loh ya orang telepon ke adminnya profesional ya, halo mbak, mas, anak saya mau tes di perusahaan X, tesnya online, bisa nggak dijokiin? Idealisme saya dari dulu berdiri sampai sekarang adalah no, nggak. Meskipun tawarannya lumayan, kemarin ada yang nawarin 400 juta tuh untuk ngejokiin tes BUMN. 400 juta bayangin ya. Tolong anak saya dibantu tes, nanti kalau lulus saya kasih 800 juta. Saya transfer dulu 400 juta untuk jadi DP. Saya komit sama tim saya, no. Itu idealisme. Kalau sekedar cari duit gampang, cari duit banyak ibaratnya dengan jalan-jalan yang kayak gitu, ya mungkin kita bisa aja, tapi kita komitmennya, idealisme adalah enggak. Kita di sini fokusnya adalah perbesar knowledge-nya, ya kan? Skill-nya yang ditambah, bukan menghalalkan cara kayak gitu. Nah, itu idealisme. Enaknya bikin bisnis itu gitu. Kita bisa pertahanin idealisme kita kalau prinsipnya kuat. Tapi kalau kita jadi employee, kan kita ngikut bosnya. Si bos mau main hitam ya kita ikutan hitam, bosnya mau main putih kita ikutan putih. Nah itu. Dan terakhir udah jadi self employed, pilihan pertama, employee yang kedua, business owner yang ketiga, I-nya jadi investor ya. Ya biar kerja ini aja, duitnya aja yang kerja ya, orangnya nggak usah. Ya mungkin ini impian mayoritas Gen Z ya. Aku nggak pengen kerja tapi duitnya banyak. Ya duitnya yang suruh kerja ya. Jadi investor. Tapi kan duitnya harus banyak dulu kan? Ya nggak sih? Coach, saya invest di saham. Modal saya 500.000. Saya bisa untung 100%. Wah hebat. Tapi 100%-nya 500.000. Itu ya 500.000 loh. Ya nggak? Nah, kalau punya 500 juta, dapat untung 100%, baru enak tuh, 500 juta juga. Ya. Nah, makanya mungkin investor ini nggak bisa langsung kita pilih di awal-awal membangun karir. Mungkin harus pilih yang lain dulu. Coach, aku nggak pengen jadi self employee, aku nggak pengen kerja di perusahaan, aku nggak pengen juga jadi pengusaha karena pasti ribet ngurusi komplain dan karyawan. Aku juga nggak mau jadi investor karena nggak tahu ilmunya. Enaknya aku ngapain? Nah ini nih, repot ya. Ya kuliah lagi aja. Lanjut kuliah lagi aja, perbesar knowledge-nya lagi. Siapa tahu pas kuliah ketemu hidayah gitu ya. Yang penting harapan saya nggak ada yang fokus gabut di sini. Nah, ada yang berhasil menuliskan resumenya, poin-poinnya. Ada 4 setidaknya opsi yang bisa kita pilih ketika sudah jadi fresh graduate. Singkatannya SEBI, S-nya self employee, E-nya jadi employee, B-nya jadi business owner, I-nya buka instrumen investasi sehingga kita jadi investor. Ada yang udah nulis? Tulis di kolom chat supaya teman-temannya bisa sambil baca. Nah, thank you nih Kak Renaldi, bagus Saputra, nice. Respect, appreciate. Saya doakan ya you get your best gitu ya, karena Mas rela effort ya untuk nulis, untuk ngulang, untuk dengerin. Nah, itu adalah skill yang ya menurut saya appreciate lah. Dan teman-teman yang lain ya, ini Kak Renaldi luar biasa.
Nah, ini Kak Alisha nih. Wah, cita-citaku jadi business owner, bisa mengembangkan kreativitas sendiri, belajar ambil resiko, belajar hal baru. Yes, Kak Alisha, setuju. Ya, karena ya kalau kita punya usaha itu hidupnya dar der dor terus. Ya, punya bisnis itu pasti hidupnya dar der dor terus. Nggak ada hari lempeng tuh, nggak ada. Nggak ada hari lempeng. Nggak ada di tanggal kalendernya. Business owner tuh nggak ada hari damai, itu nggak ada. Yang ada adalah fluktuasi gitu. Ya kan, tiba-tiba ada konsumennya yang komplain lah, ada konsumennya yang bayarnya kurang lah, ada yang bayar pakai duit palsu lah. Itu terjadi guys, terjadi kemarin belum lama sebelum lebaran ada konsumennya, ada kliennya profesional datang bayar pakai duit cash, terus berapa ya waktu itu, 2 juta apa 3 juta gitu saya lupa, diterima sama tim admin, udah dicek tuh pakai UV, tahu ya, UV ngecek uang palsu itu, lo tahu kan, UV warna ungu-ungu gitu. Udah dicek pakai UV, udah aman. Nah pas malamnya, pas di rekap uang cash gitu kan, si admin saya bilang, Mas, kok ini ada uang yang aneh ya? Anehnya gimana? Dicek lagi pakai UV segala macam sama tim saya yang lain kan, palsu satu guys, kan dar der dor itu. Ya satu kalau 100.000 ya kan lumayan juga ya, itu bisa buat ya jajan lah, buat ngopi buat 2 hari masih bisa tuh. Nah dar der dor, jadi business owner tuh ada aja dar der dornya, ya uang palsu lah. Ya itu baru ngomongin konsumen, belum ngomongin tim internalnya, belum ngomongin legalitasnya, belum ngomongin kompetitornya. Ya, oh kompetitor ada nggak suka sama kita, dia black campaign nih, dia fitnah kita apa segala macam, website kita dihack lah apa, wah dar der dor terus. Ya curhat dikit ya. Thank you Kak Agisa. Ya ini tulis juga nih, Sebi ya, self employed, kelebihannya apa, kekurangan apa, employee apa, business owner apa, investor apa. Nice. Kak Lilia, dari sebelum sampai sekarang lulus kuliah ternyata saat ini masih di fase self employed ya. It's okay. Sekali lagi it's okay. Apapun yang teman-teman pilih, menurut saya cuma satu yang bisa saya ingatkan bersama untuk saya sendiri pun demikian adalah ya kita harus melakukan yang terbaik apapun yang kita pilih. Benar nggak sih? Apapun yang kita pilih, nggak ada pilihan yang salah. Mau jadi self employee, open project terus, freelance terus, it's okay. Do your best. Saya dulu mengawali karir sebagai self employee guys. Saya dulu 2011 saya masuk kuliah S1 di UGM, jurusan kimia itu 2010. Hobi saya ngajar dari kecil ya. Jadi habis masuk di UGM kimia itu saya ngajar guru private biasa gitu. Self employee saya dulu awalnya. Ngajar 1 orang, 2 orang private gitu. Terus lama-lama muridnya banyak. Saya kewalahan. Aduh, masih harus praktikum. Masih harus apa tuh? Ujian praktikum apa namanya? Responsi. Ya, masih harus responsi, masih harus kuliah, masih harus segala macam. Wah, saya nggak cukup nih waktunya. Saya ngerekrut teman-teman saya di kampus tuh di UGM. Guys, ada yang mau bantuin aku ngajar nggak? Muridku nambah nih, tapi aku waktunya nggak ada. Nah, ngerekrut tuh teman-teman sahabat-sahabat saya tuh ngajar. Wah, lembaganya namanya apa ya? Masa punya murid gak punya lembaga nih gimana nih? Nah itu cikal profesional. Dulu namanya YEC ya, Youth Educational Center. Nah Youth Educational Center namanya kok kayak kurang Gen Z ya, kurang startup banget gitu. Nah kemarin 2022 kita bikin brand baru namanya Profesional ya, lebih Gen Z lah, lebih internasional lah nanti ke depannya. Saya mau mulai dari self employed, ngajar, terus jadi business owner. Nah sekarang karena jadi dosen juga ya di UPN, saya jadi employee juga kan kalau di UPN. Kalau saya weekday kan jadi employee juga, weekday jadi dosen itu loh, jadi bapak-bapak dosen di depan mahasiswa itu kan jadi employee juga. Nah terus bagian tabungnya saya masukkan ke instrumen-instrumen investasi. Keempat-empatnya keisi sekarang, tapi dulu memulainya satu-satu. Self employed dulu, berkembang jadi bisnis. Wah bisnisnya udah bisa jalan nih, saya pengen berkontribusi apa lagi nih buat orang lain. Oh saya hobinya ngajar, ada peluang jadi dosen, saya jadi dosen. Ada tabungan yang sekiranya itu bisa dioptimalkan dengan instrumen-instrumen investasi, saya belajar investasi. Nah jadi silakan, menurut saya satu kata kunci ya do your best. Sampai sini dulu saya buka pertanyaan. Ada 3 apa tadi ya, 3 e-wallet. Ada 3 e-wallet dari Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang buat teman-teman. 3 e-wallet 75.000, 75.000, 75.000. Tuh for free. Nanti
Kak Ola dan tim profesional yang pilih ya. Siapa aja yang dapat 3 tuh? Yuk silakan kalau ada yang mau tanya. Ini yang raise hand ada 3 ya yang raise hand ya. Ini mau tanya atau kepencet nih raise hand-nya nih? Nasiwa sama Anissa. Oh tinggal 2 nih. Mau tanya atau kepencet? Yuk silakan kalau mau tanya. Sampai sini dulu sebelum saya masuk ke lebih spesifik lagi habis ini. Yuk. Santai, tidak ada pertanyaan yang jelek, tidak ada pertanyaan yang tidak bermutu kalau sama saya. Semua pertanyaan didesain untuk mendapatkan jawaban. Terdengar dengan merdunya, silahkan. Oh ya, ini mungkin juga sedikit curhat ya, Coach. Dengan senang hati, silahkan. Iya, jadi kan saya fresh graduate dari S1 Pendidikan Bahasa Arab ya. Oke. Ya, jadi kalau dari saya sendiri tuh kadang sering bingung gitu. Dan terlalu idealis sih, kayak apakah dunia ya, maksudnya di Indonesia lah, pendidikan bahasa Arab itu kan seringkali ya terjunnya kalau nggak ke dunia pendidikan sebagai guru atau mungkin dosen atau mentor, itu jadi apa lagi gitu loh. Dan ini yang saya rasakan, jadi setelah sidang skripsi itu yang saya rasakan, saya nggak mau cuma jadi guru tapi bingung kalau misal mau kerja itu jadi apa gitu, misal ke CPNS mungkin bisa tapi kayaknya kebanyakan ke Kemenak gitu-gitulah. Dan kalau ke BUMN itu mana gitu loh yang cocok untuk saya. Dan ketika saya lihat loker itu kayak kebanyakan jadi analis dasar dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak kurang relate lah dengan jurusan saya. Sedangkan saya tuh tetap ingin ya di jurusan saya selinier, tapi saya kayak ingin terjun kayak keluar dari zona nyaman seperti itu sih. Jadi kayak misal saya juga pernah kayak punya, kayaknya aku harus buka misal kayak lembaga bimbel gitu terkait dunia lomba bahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi idealis saya, kalau saya karena sering di dunia pendidikan jadi kayak, tapi aku belum punya kurikulum, belum punya misal modulnya dan lain sebagainya. Jadi kayak gak jadi gitu. Jadi kayak sering terjebak di idealisme sendiri gitu. Jadi kayak bingung mau apa yang harus aku lakukan pertama kali. Dan kalau misalnya ke dunia bisnis juga takut karena mungkin cuma tahu teori, belum pernah merasakan kayak gitu. Jadi mungkin mau tipsnya gitu. Oke. Nice. Thank you Farika ya. Luar biasa loh Farika, itu artinya kamu berani mengutarakan yang kamu rasakan di forum ratusan orang, itu appreciate banget. Karena tidak semua orang itu kan berani ya memberikan kondisi terkininya, kegelisahannya di depan orang lain. Makanya so appreciate, itu suatu hal yang mental seperti inilah yang menurut saya ya mesti kita miliki ya. Bukan masalah curcolnya, bukan masalah oversharingnya, bukan, tapi ya kita berani aja. Dan why not, ketika kita punya suatu kesempatan untuk mendapatkan insight ya kenapa enggak. Oke, thank you. Saya ulang lagi bahwa kegiatan ini akan berakhir pada tanggal 24 Juni nantinya, yang akan dilakukan pada setiap hari Selasa dan Kamis. Nah, selain e-wallet yang kami berikan pada setiap pelatihan, untuk kali ini 75.000 per orang kali 3, nanti juga di akhir kegiatan akan kami ambil 10 peserta yang mengikuti pelatihan berturut-turut ya selama 8 kali itu tanpa absen. Per orang kami beri e-wallet Rp100.000 sebagai pengganti pulsa kalian. Nah, nanti tolong Mbak Ola nanti di akhir kegiatan ya di tanggal 24 itu nanti bersama-sama dengan tim kami, Mas Ade akan mencari siapa gerangan yang akan mendapatkan e-wallet Rp100.000 sebanyak 100 orang ya. Itu yang kami sampaikan dari pengurus pusat sebagai rasa kepedulian kami ya terhadap para peserta, dan mudah-mudahan nanti mereka yang mengikuti kegiatan kerjasama antara pengurus pusat IKA dengan profesional ini, insya Allah ya mereka nanti akan menjadi lulusan atau pencari kerja yang bisa lolos untuk mengikuti seleksi-seleksi di manapun. Baik, penyerahan sertifikat pada siang hari ini. Yang pertama, Mas Ade tolong. Sertifikat kami berikan kepada profesional. Mohon diwakili Coach Vira atau Coach Hafid yang mewakili dari profesional. Mas Ade tolong sertifikatnya. Halo? Siap, Ya, boleh sistem ke atau
Ya, Coach Vira boleh? sertifikat. Ya, boleh Iya, ke saya Ibu. ya, ke Mbak Vira ya. Betul. Oke. Nah, ini sertifikat dari pengurus pusat IKA yang disampaikan secara kelembagaan kepada profesional ya, Bio Youth Educational Center. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi kerjasama kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih Mbak Amin. Vira. Terima kasih juga Sertifikat Ibu. sertifikat berikutnya kami sampaikan kepada narasumber pada siang hari ini, satu-satunya narasumber yang luar biasa tadi penyampaiannya. Biasanya saya ngantuk gitu ya, tapi tadi saya dengarkan terus tadi Coach Hafid ya. Ini kami berikan kepada Coach Hafid Rizky Adiatna. Mudah-mudahan sertifikat ini bermanfaat dan sebagai tanda terima kasih kami secara tulus kepada Coach Hafid yang telah membersamai para peserta siang hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya serahkan kembali kepada Mbak Ola. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Hajah Fatmawati untuk penyerahan sertifikatnya. Dan untuk acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali ya kepada teman-teman bahwasanya nanti ada 8 sesi dan itu informasinya akan kita share di grup WA. Jadi diharapkan teman-teman tetap stay di grup WA-nya karena nanti kita akan nge-share link Zoom dan juga untuk klaim e-learning terkait bimbingan ini, job preparation nanti dari tanggal 27 Mei ya teman-teman sampai 24 Juni 2025. Itu nanti di setiap jam 18.30 di hari Selasa dan hari Kamis. Jadi nanti mohon teman-teman itu untuk memantau grupnya ya biar tidak tertinggal untuk informasi-informasi yang akan kita bagikan. Oke teman-teman, karena sudah di penghujung acara juga, saatnya kita berdoa untuk menutup acara ini. Untuk berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa dicukupkan. Dan buat teman-teman silahkan untuk melakukan presensi ya teman-teman. Ini kita sudah nge-share presensinya di kolom chat Zoom. Jadi silahkan teman-teman yang sudah mengikuti acara pada pagi hingga siang hari ini untuk melakukan presensi di kolom chat Zoom-nya. Linknya sudah kita share ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman untuk melakukan presensi terlebih dahulu sebelum live dari Zoom ini ya teman-teman ya. Dan buat 3 orang penanya tadi yang sudah dijawab ya pertanyaannya sama Coach Hafid yang sudah terpilih juga, itu kita sudah chat secara pribadi. Jadi nanti dimohon teman-teman untuk ngecek kolom chat Zoom-nya dan mengirimkan pesan ke nomor yang tertera ya teman-teman ya. Oke, selamat teman-teman, silakan untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Dan terima kasih ya teman-teman ya untuk antusiasmenya di pagi hingga siang hari ini, sangat teramat luar biasa ya dari teman-teman UM ini. Dan jangan lupa di hari Selasa depan kita akan ketemu lagi nih teman-teman di sesi selanjutnya ya teman-teman ya. Dan di sini saya Zuhra Rekifah Paguini dan tim di sini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.